kemitraan kami dengan industri melalui program-program yang kami selesaikan dengan project based learning. Ya, begitu Bu Dirjen. Terima kasih Pak Ali. Jadi secara singkat, Pak Ali ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi vokasi sekarang itu tidak lagi melanggar peraturan, gitu ya Pak Ali? Betul. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Dan yang berikutnya kami mohonkan Pak Hairul Hudaya untuk menyampaikan beberapa gagasan. Antara lain kami ingin tahu Pak, karena tadi Mas Menteri menyampaikan sekarang kami berikan keleluasaannya itu ke perguruan tinggi untuk merumuskan standar kompetensi lulusan, untuk menyusun standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah ini kan sangat fleksibel ya Pak. Dan bagi PTS, bagi Universitas Teknik Sumbawa, kesempatan untuk merumuskan sendiri segala sesuatunya, bagaimana Bapak dan tim akan merancang proses pembelajaran yang tetap berkualitas, Pak. Ya, terima kasih Bu Dirjen, Mas Menteri, Pak Dirjen dan teman-teman semua, para rektor yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama, bagi kami pribadi, Mas Menteri betul-betul surprise. Coba siapa angkat tangan yang surprise hari ini mendapatkan? Tuh, Pak Rektor semua pada surprise semua ini. Tepuk tangan buat Mas Menteri. Karena kalau kami pribadi baru kemarin dikasih tahu bocorannya. Jadi betul-betul Mas Menteri ini suatu hal yang pemikiran itu sudah ada jauh-jauh hari ketika tahun 2020 tadi di launching MBKM yang pertama, episode yang kedua. Dan kemudian hari ini seperti mendapatkan jawaban seperti Mas Menteri sampaikan. Jadi tentu saja dengan memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi, kita bisa menentukan rumusan sikap, keterampilan umum maupun keterampilan khusus dan lain sebagainya. Itu memberikan keleluasaan buat kampus. Saya ingin sedikit tadi komentar terkait dengan jumlah SKS ya. Jadi satu SKS itu kan memang 45 jam ya per semester, dan itu memang sudah berlaku. Sebelumnya kan 50, 60, 60 dan kemudian sekarang dibebaskan kepada perguruan tinggi. Saya kira ini akan menjadi kebebasan bagi perguruan tinggi. Terutama kami perguruan tinggi di Indonesia Timur, Mas Menteri, memiliki tantangan yang berbeda tentu saja dengan teman-teman di PTS. Dan kita lihat memang PTS ini majority sekarang ini. Nah dengan memberikan keluasan itu, menurut saya kita bisa membantu menciptakan SDM yang unggulnya itu betul-betul konkret. Terutama kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah misalnya. Barangkali pemerintah daerah itu kan ingin mengembangkan daerah masing-masing, itu kemudian bisa disatukan gitu dengan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai oleh daerah gitu misalkan seperti itu. Ini salah satu contoh yang kemudian bisa bersinergi nanti untuk menciptakan lulusan yang unggul itu. Jadi fleksibilitas itu, kelulusan itu adalah makna daripada kemerdekaan itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Berarti nanti di Universitas Teknik Sumbawa akan lebih adaptif ya Pak terhadap kebutuhan pengguna lulusannya gitu. Betul, ya Pak. Betul. Ada satu yang terus dalam diskusi kami nih Mas Arif. Bagaimana perspektif IPB, tentunya Pak Mas Arif sebagai rektor, ketika Mas Menteri menyampaikan bahwa tugas akhir itu nggak harus skripsi, gitu ya, boleh bentuk lain. Bahkan untuk magister dan doktor tidak harus publikasi, walaupun kalau perguruan tinggi masih menganggap itu perlu, silakan. Tapi Mas Menteri memberi kebebasan itu kepada perguruan tinggi. Nah, mengenai pengaturan tugas akhir yang tidak harus skripsi, bagaimana PTNBH, bagaimana IPB memastikan bahwa lulusannya tetap bagus. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi saya kira kebijakan Mas Menteri ini memayungi apa yang sudah kita lakukan sejak tahun 2019. Di IPB kami sudah sejak 2019 skripsi nggak wajib. Jadi kami sudah memulai 2019 bahwa mahasiswa bisnis ya bikin bisnis plan. Kalau syukur-syukur kalau dia sudah bisa menjalankan bisnis, itu jauh lebih bagus nilainya daripada sekedar tulisan
Kemudian bagi mahasiswa yang punya preferensi lain buat prototipe dan sebagainya, monggo silakan. Namun yang tetap kita lakukan adalah menulis tugas akhir. Tapi tidak semua riset, karena tidak semua harus menjadi peneliti. Ada orang yang menjadi businessman, ada orang yang ingin menjadi orang pendampingi masyarakat dan sebagainya. Tapi kemampuan menulis dari apa yang dia rencanakan, apa yang dia pikirkan menjadi penting. Karena apa? Karena communication itu merupakan skill baru yang memang diperlukan menghadapi masa depan. Dan communication tidak hanya komunikasi lisan, tapi juga komunikasi tulisan. Jadi sebenarnya menulis itu kan soal cara berpikir. Nah, kita ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk tugas akhirnya, ya, tapi tidak harus penelitian, tidak harus skripsi, tapi menulis apa yang dia lakukan itu menjadi penting. Karena bagian dari proses untuk meningkatkan skill menulis. Sehingga itu dimanapun kita bekerja, tuntutan membuat proposal menjadi penting. Bukankah begitu? Ya. Nah, kemudian juga di saat sekarang ini, apalagi kalau hanya menulis berbasis pada literatur. Sekarang ada ChatGPT. Sekarang ada AI yang bisa membantu. Justru ini tantangan buat kita semua yang ada di perguruan tinggi untuk berpikir lebih tinggi lagi. Apa yang bisa manfaatkan AI untuk kepentingan kemajuan learning kita. Jadi jangan salahkan AI, jangan salahkan ChatGPT. Kita harus mampu memanfaatkan itu. Kemarin, mohon maaf Bu Dirjen, 2 minggu lalu kita pertemuan Asia University Forum di Vietnam, diinisiasi oleh Seoul National University. Temanya soal AI dan learning. Itu dibahas oleh sekian 30 rektor, dan memang hampir semua perguruan tinggi di dunia saat ini sedang meraba-raba. Apa implikasi ChatGPT, kemudian aplikasi AI terhadap learning yang saat ini ada. Nah, sehingga pertemuan berikutnya akan membahas bagaimana langkah-langkah konkret setiap perguruan tinggi, bagaimana memanfaatkan berbagai aplikasi AI untuk kemajuan pendidikan tinggi kita. Nah, namun saya punya aspirasi baru, Mas Menteri. Jadi saya kira kebijakan ini adalah sangat bagus dan kita mendukung. Ya, dan saya kira kemerdekaan mahasiswa diikuti oleh kemerdekaan rektor sekarang, ya. Diikuti oleh kemerdekaan perguruan tinggi. Namun masih ada satu yang saya kira next episode perlu direform juga. Seperti misalnya kewajiban setiap prodi 5 dosen atau 6 dosen. Itu sudah dihapus. Syukur kalau sudah dihapus. Ya. Karena bukan apa, tapi saya belum melihat di dokumen itu dihapus ya. Tapi saya belum melihat statement itu dihapus, tapi itu perlu statement itu dihapus. Mengapa? Bukan apa, sekarang itu era online, ya. Beban dosen ke depan akan semakin berkurang. Apalagi terkait dengan micro-credential yang disediakan oleh Coursera, disediakan oleh berbagai provider micro-credential, dan ketika mahasiswa mengambil mata kuliah di luar dan sebagainya, beban dosen sudah relatif berkurang lagi. Kita sekarang, Mas Menteri, mewajibkan mahasiswa, kita menyediakan 17.000 mahasiswa support untuk mengambil micro-credential di Coursera. Ya, sehingga kalau itu sudah disetarakan dengan SKS, sudah disetarakan dengan beban kredit dan sebagainya, saya kira akan bisa mengurangi beban dosen. Dan menurut saya sehingga rasio itu menjadi kurang relevan lagi untuk menjadi persyaratan untuk akreditasi. Betul Mas Arief. Jadi di peraturan itu dihapus aturan 5 dosen. Namun, ada kata namunnya, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dosen itu ada di perguruan tinggi. Jadi nanti akan dilihat secara total perguruan tingginya apakah bisa memenuhi kebutuhan dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa, sesuai dengan pembelajaran yang dirancang. Jadi Mas Arief, prinsipnya tetap, caranya bisa macam-macam. Ini yang diberikan keleluasaan caranya oleh Pak Menteri. Terima kasih Mas Arief. Dan pertanyaan yang sama untuk Pak Ali Ridho. Kalau sekarang nggak harus skripsi lagi, ya, gimana nih Mas Pak Ali? Jadi kami dari pendidikan vokasi terus terang berterima kasih ya dengan adanya keluarnya Permendikbud 53 ya. Teman-teman di pendidikan vokasi kita berikan aplaus untuk aturan baru ini. Karena biasanya di kami itu Bu Dirjen ya, kami fokus di penyelesaian problem ya yang ada di lapangan, yang ada dari mitra kami ya. Nah, selama ini dipaksakan untuk membangun sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyimak ini, dan Ibu Bapak sekalian, mari kita segera implementasikan peraturan baru dan tentunya melalui keputusan para pimpinan perguruan tinggi untuk menerjemahkan SNDikti yang baru ke dalam standar pendidikan
tinggi di perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Santi, Om. Terima kasih Ibu Kiki, Pak Heru. Terima kasih juga Pak Ali dan juga Pak Arief. Silakan untuk kembali ke tempat, Ibu dan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Sesi bincang-bincang diskusi panel yang sangat mencerahkan di pagi hari ini. Menghapuskan trust issue, kata Mas Menteri tadi, kepada perguruan tinggi ya. Dan selanjutnya Ibu Bapak, kita akan saksikan bersama video dukungan dari Insan Pendidikan Tinggi atas diluncurkannya kebijakan transformasi standar nasional dan akreditasi perguruan tinggi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kemendikbud RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.